Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan melanjutkan tentang pernikahan suami istri. Dan topiknya adalah 3 hubungan suami istri. Sekali lagi, 3 hubungan suami istri adalah sebagai kekasih, sebagai sahabat, dan sebagai sekutu. Ketiga-tiganya membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Ketiga-tiganya akan bertambah bobotnya, kualitasnya, sejalan dengan 2 orang ini yang disatukan sebagai suami istri ini mau belajar dan mau berubah. Sekali lagi saya katakan, 3 hubungan suami istri sebagai kekasih, sebagai sahabat, dan sebagai sekutu ini dari waktu ke waktu dalam tahun-tahun pernikahan sebaiknya bertambah bobotnya, bertambah nilainya, bertambah kualitasnya, di mana kedua-duanya, sekali lagi kedua-duanya punya tekad yang sama, punya cara pandang yang sama, bahwa 3 hubungan suami istri ini penting. 3 hubungan suami istri ini akan menolong kita. Ingat bahwa suatu kali anak-anak yang kita besarkan akan dewasa kemudian menikah. Ingat suatu kali, satu demi satu anak kita dewasa kemudian menikah. Dan kalau mereka sudah menikah, mereka sibuk dengan keluarganya, rumah tangganya masing-masing. Kalau sudah seperti itu, maka saudara akan hanya berdua dengan istrimu, dengan suamimu. Nah, kalau tidak dilatih dari awal untuk dekat, ngobrol, bisa tawar-menawar, bisa sepakat, bisa saling menghargai, bisa menjadi sahabat. Kalau tidak dilatih, tidak dipersiapkan, maka ketika suatu kali anak-anak tambah besar, mereka menikah, meninggalkan orang tuanya, maka tiba-tiba sadar bahwa, loh, kok sepertinya aku ini tidak tambah dekat ya? Kok sepertinya orang asing ya? Kita sudah jalani pernikahan 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Tapi kok rasanya aku tidak terlalu kenal ya. Aku kok tidak merasa nyaman ya. Aku kok merasa seperti, minta maaf ya kalau memang itu kenyataannya ya, seperti musuh dalam selimut. Sepertinya satu tempat tidur, satu kamar, satu rumah. Tapi sikapnya itu tidak bersahabat gitu. Tidak ada yang dihargai, kemudian selalu salah, selalu diungkit kesalahannya, selalu dilawan. Kok rasanya nggak nyaman ya? Nah, bayangkan kalau sudah cukup umur. Sudah umur 60-an, mulai 70-an, 70 lebih. Dan Bapak Ibu ini tidak merasa nyaman dengan pasanganmu, maka engkau akan cari jalan keluar, menyibukkan diri di pekerjaan atau di kegiatan sosial atau hobi dengan teman-temanmu, kemudian apalagi apapun lah, pokoknya jangan terlalu sering ketemu. Nah, ini kan konyol. Tambah tua mestinya tambah rukun, tambah kompak. Tetapi semua itu bisa kita hindari kalau kita memiliki cara pandang ini, bahwa suami istri
persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman seumur hidup mereka harus membangun 3 hubungan ini dengan baik sebagai kekasih. Sebagai kekasih, saling mengasihi, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan, saling menyenangkan. Sebagai kekasih. Lalu sebagai sahabat, bukan hanya teman curhat yang asik, tapi juga menolong. Bahkan sebagai sahabat, sepertinya tidak terpisahkan. Ada jalinan batin yang terus dibangun. Terlebih lagi, sekutu suami istri satu pihak yang sama, melebur identitasnya. Dan kita sudah belajar bahwa kalau suami istri ini punya tekad, niat, dan kerelaan untuk menyatu, sekutu. Kalau selalu saya awali, kalau sudah perhatikan, ya saling menerima. Menerima keadaan pasangan. Jangan hanya mau menerima baiknya saja, tapi terima apa adanya. Kalau pernikahanmu itu sudah 15-20 tahun, tapi engkau masih mempermasalahkan soal fisik yang memang dari awal, dari kenal ya seperti itu. Mau kurus, tinggi, pendek, gemuk, kan sudah tahu dari awal. Kalau masih tidak mau terima, ini konyol. Kalau 15-20 tahun masih mempermasalahkan orang tuanya. Mengapa orang tuamu seperti ini? Itu sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Terima saja. Terlebih lagi, kalau 15, 20 tahun, 25 tahun, engkau masih mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan sebelum kamu menikah, tidak mau terima, terus ngungkit-ngungkit terus. Maaf ya, sebenarnya kamu ini mau niat menikah atau niat cari musuh? Karena keluarga dari mana dia berasal, dia tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa memilih. Berikutnya soal fisik. Dari awal memang begitu. Dia juga tidak punya kuasa. Karena keluarganya memang tinggi semua, besar semua, atau kecil-kecil semua. Dia tidak punya kuasa untuk memilih. Yang perlu dibutuhkan adalah penerimaanmu. Kalau kemudian engkau mempermasalahkan kesalahannya sebelum menikah, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Bukankah itu sudah satu paket dengan dia? Jadi lebih baik terima apa adanya. Alangkah indahnya pernikahanmu itu kalau dari awal engkau sadar kekuranganmu, kekurangan pasanganmu, lalu kau bisa menerima, termasuk menerima keadaannya, bahkan kesalahannya. Mengapa? Karena ini merupakan modal untuk menjadi sekutu. Punya tekad, punya niat, punya kerelaan. Kerelaannya apa? Pertama terima. Ya memang itu paketnya. Saya heran dengan orang-orang yang masih mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Buang energi, buang waktu. Lebih baik duduk bersama dan merenung, kemudian minta maaf, lalu bertekad mau menerima. Satu sekutu diperlukan dari hari pertama sampai nanti hari terakhir pernikahanmu, sampai maut memisahkan kalian. Berikutnya lagi, kerelaan menanggung beban. Saya ulangi sekali lagi, kerelaan menanggung beban itu akan membangun proses sekutu. Kembali kepada cerita soal sekutu di zaman Perang Dunia. Ketika anggota sekutu suatu negara
dia kekurangan, dia kelaparan rakyatnya, maka seluruh negara dalam sekutu itu membantunya. Apa yang terjadi? Rela menanggung beban. Kalau saudara sebagai suami istri mau membangun sekutu, belajarlah menanggung beban. Ini bukan saling membantu loh, bukan. Ini betul-betul menanggung beban. Beban apa itu, Pak? Beban apapun. Ketika pasanganmu merasa bahwa dia ini dikucilkan keluarganya, tidak disukai keluarganya karena pernah berbuat salah, tidak usah ngamuk kepada anggota keluarga dari istrimu. Cobalah diam dan di posisi dia. Coba rasakan apa yang dia rasakan. Menanggung beban kesalahan. Suamimu, istrimu tidak selalu berbuat baik. Cobalah rasakan kesalahan akibat perbuatan dari pasanganmu. Coba rasakan. Itu membuat engkau sekutu dengan dia. Dibutuhkan yang namanya kerelaan untuk berbaur menjadi satu. Kerelaan menerima. Kerelaan untuk menanggung beban. Ini akan membuat kalian menjadi sekutu. Lebih baik lagi. Kemudian kerelaan untuk disalah mengerti. Kerelaan untuk disalahkan bahkan. Kamu tahu bahwa suamimu nggak salah. Tapi yang dilakukan oleh orang lain mempersalahkan suamimu. Bagaimana kamu menjadi sekutu suamimu? Engkau merasa empati. Merasakan apa yang dirasakan suamimu. Merasa disalah mengerti, dipersalahkan, merasa sakit hati. Engkau bisa merasakannya, maka proses sekutu itu semakin hari semakin baik, semakin menyatu kalian. Pak, kalau itu hal negatif, kalau saya sekutu dengan suamiku dan dia salah, minimal titik-titik awalnya engkau ada di pihak dia. Masalah kemudian nanti ada evaluasi perbaikan, itu nanti. Nantinya kapan, Pak? Mungkin 1-2 hari, 1-2 minggu. Engkau itu satu pihak menjadi sama-sama menderita dengan suamimu, walaupun salah. Tapi nanti ada perbaikan. Mari bangun tekad ini. Mari suami istri, mari bangun tekad ini. Mari kita bangun suami istri sebagai kekasih, sahabat, dan sekutu. Masing-masing dalam rumah tangga kita. Mari kita bertekad. Supaya kita bisa menikmati suatu kali masa tua kita. Ketika anak-anak meninggalkan kita dengan keluarganya masing-masing, kita ini tetap rukun menikmati perjalanan hidup sebagai suami istri sampai maut memisahkan. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.